Lanjut. Lanjut. Bahas apa lagi? Jadi kalau apa ya? Aku sih nggak tahu ya. Ini sih kalau dari saran yang pernah aku baca di webnya baca nih. Enggak apa-apa. Apa ya, di Halo Dokter. Ini kayak Halo Dokter ya? Ini Halo Dokter ya, Halo Dokter nggak sih? Iya mungkin, nggak tahu juga. Mirip, bukan, beda. Halo Dokter sama Halo Dokter itu beda. Beda ya? Beda. Loh, tapi agak sama-sama gitu Mas ya? Hah? Kalau kita lihat di webnya sama-sama nih. Ini ada komputer ya, ada laptop. Ada laptop. Ini ada layar monitor. Halo Dokter sama Halo Dokter beda. Beda kayaknya statusnya. Coba deh. Saya tuh tapi sama-sama buat konsultasi sih itu, buat sering apa? konsultasi kesehatan atau apa sih ini? Psikologi maksudnya? Kayaknya semuanya ada deh. Dari karena nih yang setauku ya, sepemahamanku ya, ada beberapa yang kemudian penyakit di dalam tubuh kita itu juga bukan penyebabnya itu dari psikis kita. Dari psikis kita, dari pikiran kita. Gitu. Jadi makanya kalau kok kemudian pemirsa tukul masih keringin aja tuh. Kecilku itu. Jam 10-an masih orang Ungaran loh, asli Ungaran loh. Gunung Pati ya? Gunung Pati. Masya Allah. Orang sini ternyata. Tuan rumahnya. Tuan rumah. Tadi ngomong apa? Lupa aku. Ya ini apa? Sakit itu. Oh iya. Sakit itu bukan hanya karena fisik gitu ya. Bukan karena kemudian kita kelelahan terus kemudian kita sakit, atau kemudian ketika kita hujan-hujan kemudian kita sakit gitu. Tapi ada juga yang disebabkan oleh psikis kita. Jadi beberapa itu yang kalau nggak salah baca, ada beberapa yang kalau misalnya asam lambungnya kita naik, itu bisa jadi karena kita stres. Atau kemudian bagian liver kita terganggu apa, itu bisa jadi karena kita mengalami gangguan apa dalam psikisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kemudian merasakan kalau udah diobatin kemanapun kok kemudian nggak sembuh-sembuh, bisa jadi penyakitnya itu bukan karena kondisi dalam diri kita, organ tubuh kita ya maksudnya, tapi di dalam diri kita yang lain, yaitu jiwa kita. Makanya konsultasilah ke konselor atau ke psikolog. Promosi gitu. Iya apa-apa. Mungkin bisa dihubungi Mas. Apa sih namanya? Di mana aja? Ya. Menghubungi konselor tuh di mana? Menghubungi konselor itu ada di mana aja? Website atau apa gitu? Kalau websitenya atau Instagram atau mana? Sebenarnya sekarang mulai bermunculan ya, mulai menumbuhkan eksistensinya, ya. Selain profesi psikolog gitu ya, ada atau psikiater yang kita familiar kan, psikiater kalau mengenai jiwa ya. Kemudian ada profesi yang tidak kalah bergengsinya adalah konselor. Konselor itu nanti kemudian dia lebih ke arah psikis juga, tapi bagian yang ringan gitu. Psikis juga tapi bagian yang ringan. Jadi yang misalnya kayak gangguan berat gitu ya. Nah, itu jatuhnya bukan ke konselor, ke psikolog. Misalnya kayak apa ya, disorder, gangguan kan. Disorder. Tahu nggak? Ordernya sih tahu ya, tapi masalah bentuk jenisnya itu apa? Pasti keingetan itu ya, yang 12 itu ya. Makanya order terus ya. Kenapa 12 Gaji udah mulai ini sih. Oh iya. 11 kan udah lewat.
So dua-dua aja deh, satu-satu gitu. Jadi ketika gaji masuk langsung order. Ini 12 agak lama. Lama ya? Iya. Habis dulu buat jajan. Kita nggak usah apa tuh. Ini konselor itu kita mencoba menumbuhkan eksistensinya. Yang mungkin kalau teman-teman itu sadarnya itu di BK ya, bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, di atasnya bukan di atasnya ya. Turunannya BK itu bukan turunannya apa ya? Cabang. Profesinya BK itu kan jadi guru ya di sekolahan ya. Bimbingan konseling jadi guru ada ya. Nah, kalau kemudian profesinya itu namanya konselor. Kayak misalnya kita ngambil jurusan psikologi, ada profesi yang namanya psikolog. Nah kalau bimbingan dan konseling itu profesinya namanya konselor. Gitu. Jadi kalau aku punya ilustrasi yang sangat menarik dari dosenku. Gimana? Dari dosenku. Jadi ibarat kata tuh kayak ini. Ketika kamu pergi keluar kota naik bis, tiba-tiba kamu mual. Iya. Yang kamu cari apa? Mual berarti tolak angin. Setelah tolak angin apa? Kalau minyak kayu putih. Udah mau keluar nih? Oh, ya ini apa? Plastik. Plastik. Gitu. Dan konselor itu kata dosenku itu ibarat plastik. Menampung kotoran. Menampung kotoran yang ada di pikiran Anda, perasaan Anda. Oh. Cukup menjijikan ya kadang-kadang. Tapi maksudnya kalau dibahasakan kotoran yang kemudian gitu kita muntahkan itu ya jijik gitu ya. Bahkan bikin orang lain juga pingin muntah. Iya. Tapi itu ada ilustrasi yang kemudian menurut saya itu masuk akal. Okay. Kenapa? Kita kan punya tujuan. Dalam hidup kita kan punya tujuan. Iya pasti. Ini kayak kita kan lagi ngendarain bis kan? Iya pasti. Atau kendaraan bermotor atau mobil ya? Iya. Nah pasti kan ada tujuannya kan? Yang akan dituju kan? Iya. Nah, di tujuan itu kan kita kadang mual-mual gitu kan? Kondisi kita, kepala kita pusing, hati kita tidak tenang, perut kita terlalu kenyang misalnya. Iya benar ada. Kan butuh dikeluarkan tuh. Kan nggak mungkin pas dikeluarkan itu tiba-tiba bentar aku mau makan lagi deh, kan nggak mungkin kan. Nah jadi konselor itu ibaratnya gitu, orang yang kemudian siap untuk menampung dan menerima segala bentuk perasaan, pikiran yang ada di dalam diri kita untuk kemudian itu dikeluarkan gitu ya. Berarti konselor itu meminta kamu untuk mengeluarkan semua apa yang jadi beban yang nantinya mengganggu kamu itu sampai tujuan. Oh itu konselor. Itu. Jadi ini sedikit informasi aja ya, bahwa biar nanti nggak bingung antara konselor, psikolog sama psikiater. Itu sebenarnya profesi yang berbeda begitu. Oke, kita kembali lagi ke burnout. Kalau tadi kan kita sama-sama udah cerita ya, kita pernah mengalami burnout. Kira-kira gimana sih caranya buat ngatasin itu? Kalau aku waktu itu, kalau pas ya lagi capek-capeknya ngedit ya mas, ngedit. Misalnya ngedit ya, karena tugas saya lebih ke ngedit video ya. Ngedit video berarti apa ya? Kalau udah capek, aku ke kamar sih. Kamar. Jadi bedain ruang kerja sama ruang istirahat. Jangan sampai laptop ini ke kamar. Oke. Atau enggak ketika harus di kamar tidak boleh ngedit. Gitu. Nah, ketika banyak sekarang ini banyak ini jujur ini masih banyak editing video, pembelajaran. Nah, saya minta ke pemintanya atau ke gurunya ini nggak boleh deadline karena banyak. Tapi insya Allah kekejar semua. Jadi Bu, saya minta ini revisinya nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi sebelum video ini selesai, saya udah minta kayak semacam jangan terlalu detail lah gitu, karena 8 video pembelajaran TK
A1, A2, A3, B1 sebenarnya. Ini sekarang ya. Ini yang lagi dikerjain. Kerjain Ya. video. Nah, kemudian tak bagi-bagi juga, Mas. Oke. Karena di sini ada 3 orang. Saya bagi-bagi videonya khusus saya. Untuk foto-foto, dokumentasi foto ada Mas Adam. Untuk website dan desain-desain ada Pak Usman gitu. Oke. Nah, tapi karena saya sendiri burn out di ini sekarang waktunya bukan burn out sih, tapi kok ini tak kerjakan push pasti burn out. Oke. Gitu. Kalau terus tetap dikerjain, kalau bahasa daerahku ada ngoyo-woro. Ya ngoyo-ngoyo ya, ngoyo-ngoyo dikerjakan langsung. Harus segera saat itu juga selesai. Pasti burn out. Jadi ketika nanti burn out, tadi alhamdulillah ini udah ada semacam apa namanya? Semacam Apa? jangan sampai kamu burn out. Aku tahu gimana ya? Aku nanti akan burn out seperti ini. Jadi sebelum burn out saya harus seperti ini. Oke. Jadi kayak alternatif apa yang ingin kamu lakukan? Nah, yaitu biar ke itu kamar. tidak terjadi. Iya. Ke kamar, tidur, bawa HP, YouTubean. Kok enggak Instagraman malahan, Mas. Oke. Itu berarti. Berarti kayak kalau bahasa orang-orang sekarang itu healing ini. Ya, semacam itu healing. Jangan buka Tokopedia yang penting. Oke. Pasti banyak yang dibeli ini. Enggak dibeli. Cuman pengen ngiri deh. Soalnya di ATM enggak ada. Jadi bukannya Instagram terus yang dilihat jangan toko-toko yang semacam harus dibeli ya. Tapi karena saya suka bola Mas. Oh, nonton bola. Sama suka desain-desain. Oke. Desain-desain yang dua dimensi ya, tapi ada kayak semacam efek-efek bayangan loh, Mas. Dan yang nggak ada matanya ya, aku nggak suka yang ada mata dan hidungnya, yang bentuknya polos-polos tuh loh. Yang tidak menyerupai makhluk hidup. Nah, kayak Instagramnya Laranisa, kemudian dakwah itu kan banyak, Mas. Itu jujur pengen beli sih, pengen seperti itu. Oke. Jadi belum. Aku nggak tahu aku bisa ngurus apa Skate itu nggak? Apa? Itu pakai skate. Oh iya, skate. Posisinya itu Beli toh boardnya, board skate. nah, aku kan nggak tahu bisa itu apa enggak, Mas. Takut kebeli tapi nggak kepake kan lucu juga. Ya nggak apa-apa, kan dicoba. Ya itu. Jadi ada video yang bentuknya apa? Video itu 3 dimensi atau 4 dimensi ya? 4 dimensi. Video itu nggak tahu. Ya video ketika video udah mau burn out ke kamar, buka Instagram, buka Twitter, sama buka Twitter sih. Twitter tuh bagi saya pribadi itu sambatnya itu lucu-lucu. Sambat. Tapi insya Allah saya nggak pernah sambat. Pernahnya sambat ketika Arsenal main dan jelek mainnya. Itu saya sambat, "Hai Arsenal." Oke, ini langsung tahu ya pendukungnya siapa ya. Ini PSIS. Wah, itu udah mainnya jelek sambat itu. Kan nggak boleh sambat ke orang ya. Sambat ke Itu lembaga. ke Arsenal tuh. Ya, itu Mas, itu cara saya untuk ini benar nggak ada Islam sama sekali ya? Nggak apa-apa. Nggak harus. Ini kalau boleh disederhanakan ya. Kamu tuh sebenarnya lagi kayak merubah gaya hidupmu. Karena hidupmu ya kemudian tadi ngedit aja ya, pekerjaan ngedit aja, kemudian kamu berpikiran ketika aku di kamar itu sebagai privasiku untuk kemudian tidak memegang pekerjaanku. Oh ya, itu benar banget. Tidak membawa pekerjaanku kemudian dibawa ke tempatnya kemudian harusnya aku beristirahat. Benar. Itu sangat benar-benar wajib sih. Bukan wajib ya, apa namanya? Harus dilakukan. Buat mengatasi yang namanya burnout. Ya, kamar istirahat. Punya tekanan dalam. Sini Muhammad kerja. Meskipun sering tidur sini juga ya. Tidur sini itu sebenarnya bukan jagain barang-barang di sini. Mahal-mahal bro. Tapi dingin. Gak kuat. Karena di kamar kadang-kadang jedak-jeduk. Ada yang main basket di atas. Terasa gempa. Kita tidur kalau kita tidur siang di sini berarti ada sesuatu di kamar. Jedak-jeduk kan, Mas? Ya. Tapi kalau kita tidur malam di sini karena benar-benar ngantuk banget di sini. Nggak kuat untuk ke kamar. Nggak kuat untuk bangun. Pergi ke kamar. Gitu. Itu. Bedain tempat kerja berarti posisinya. Ya, bedain
antara kerjaan dan istirahat. Itu merupakan suatu hal yang menurutku ya itu bisa ya bagus, dan itu kalau nggak salah baca itu di alo.com itu kan salah satu caranya adalah merubah gaya hidup. Jadi gaya hidupmu ya nggak gitu-gitu aja gitu ya. Merubah gaya itu nggak penampilan kan Mas, tapi apa sih namanya? Gaya loh, gaya bukan gaya fashion, bukan fashion ya? Bukan, tapi apa namanya? Perilaku hidup keseharianmu gitu. Kayak misalnya pekerjaan, main dan sebagainya, itu kan suatu aktivitas hidup ya. Iya, harus dibagi-bagi. Gitu. Pernah nggak pas kayak gitu kamu tuh cerita sama teman kamarmu, bro, kok aku lagi kayak gini ya? Sama Ivan tadi ya. Pernah gak? Kok ngomongin cerita itu pernah sih sering deh. Sebenarnya aku nggak ada masalah sama Mas Ivan ya, cuman kalah ganteng doang ya. Kenapa kok timbulnya kok aku nggak ada masalah? Tapi karena saya sering ngerjain Mas Ivan Mas. Serius sih. Aku 96, Mas Ivan tuh 97 ya. Gak tau kenapa tuh kok di ibarat guyon itu Ivan tuh adikku loh. Ini kok enak banget dari diguyoni. Dan dia punya kesabaran yang tinggi gitu ya. Ini luar biasa sekali. Iya. Ya kadang goda tentang gaji, tentang apa jabatan. Mas Ivan kalau nonton ini mohon maaf ya, ini hanya sekedar apa ya Mas? Saya nggak membenci kamu deh dalam posisi ini tuh. Tahu nggak membenci kamu? Cuman kamu tuh gantengnya tuh di akal satu. Dia ngerasa disayangi sama kamu gitu. Posisinya adalah kamu tuh sekamar sama dia. Jadi dia merasa kalah ganteng sama kamu. Aku pas mau masuk kamarnya Mas Ivan, aku izin dulu loh. Mas, aku boleh sekamar sama kamu nggak? Gitu. Boleh gitu aja gitu. Ya udah. Daripada di kamar krik, aku yonin tuh Mas. Oke. Batinku, bukan batinku ya. Aku batin ini kamar kalau aku cuman buat tempat istirahat tanpa apa namanya diskusi dan sebagainya itu kayak neraka aja itu maksudnya. Ya ini kamar buat apa aja, tapi yang paling enak ada diskusi, entah bukan diskusi, conversation. Entah nanti jatuhnya konversasinya adalah gibah atau konversasi nggak boleh gibah ya. Posisinya itu bukan gibah tapi mencari solusi dengan menyebut nama tandanya. Ya, bukan gibah. Bukan gibah ya, tapi mencari solusi dengan membicarakan orang lain. Iya. Apa bedanya sama gibah? Tapi itu sebuah solusi yang baik, insya Allah. Apa yang baik dari gibah? Itu. Ya, Puan memperbanyak conversation sama Mas Ivan. Nah, itu. Apa sih tadi yang tak sering? Apa? Kamu nanya apa sih? Jawabanku bener nggak? Bener. Apa pernah ngobrolin kalau misalnya kamu burnout sama teman? Oh iya, ya pasti pernah. Entah dia dapat solusi apa enggak, tapi pernah. Entah dia punya solusi atas burnoutku, tapi pernah nanti. Ya. Bagus. Pernah nggak bilang ke atasanmu kalau mengenai wah ini banyak kerjaan yang numpuk ya? Kalau sampai posisi saya burnout itu enggak ini Mas. Kalau tentang kerjaan terlalu banyak deadline misalnya, atau kemudian pas awal-awal kamu kan banyak deadline tuh menyerbu langsung wow, dari SD, dari SMP, dari TK, dari SMA. Kok kayak itu pernah? Dari yayasan. Pernah, tapi posisinya sampai ngomong burnout itu kayak posisinya tuh aku ngomongnya gini, Bu masih ada kayak gini Bu gitu loh. Atau Pak masih ada amain jadi nggak bisa tak kerjakan secara cepat gitu. Itu termasuk membicarakan nggak? Iya itu ya. Ngomongin ke atasan kan biar kemudian aktivitasmu atau pekerjaanmu tetap ada prioritasnya. Ya, benar. Dan kemudian dikomunikasikan agar bisa ditunda nggak? Iya, dialihkan dan ditunda. Oh nggak dialihkan ditunda, maksudnya dialihkan ke guru yang lain atau ditunda itu. Ya. Itu. Jadi nggak langsung aku nggak bisa gitu. Tapi posisinya Bu ini ada kerjaan ini, gitu. Menolak secara halus. Benar.
Tapi lebih banyaknya tuh Mas, kadang di umur kita tuh nggak pernah. Apa? Aku ngeliat di Instagram ya. Sukses itu, bukan itu, apa namanya? Apa? Mencoba untuk bilang tidak. Asertif. Kalau dalam bahasa psikologi ya, dalam bahasa konseling. Itu berarti di umur kita nggak sih posisinya? Itu sebenarnya Atau di atas kita lebih 30 ke atas atau gimana? enggak juga. Nggak Ya juga. kalau asertif itu kan mengutarakan apa keinginan kita kepada orang lain, bukan hanya sekedar kita mengatakan tidak. Misalnya Mas, ini posisi teman kampus lah, kampus tuh pernah baik sama kita. Jangan teman kampus, Ya, kampus. kampus. Okay. Kita posisi itu ada, Ya ada. Kalau tapi nggak ada, berarti masih ada itu ada waktu. Oke, ada waktu. Tapi masih ada kerjaan. Ya. Dia minta seperti ini, artinya waktu kita akan sedikit terpotong. Iya. Dan kita mengiyakan. Oke. Itu tidak cuma satu, Ya. ada 2 atau 3 yang bersamaan. Oke. Dan kita mengiyakan semua. Oke. Itu tuh salah ya. Dan itu mengiyakan semua kan salah ya, menurut Mas? Mengiyakan semua itu sebenarnya nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Waktunya yang nggak pas. Kalau yang nggak pas. Sebenarnya bukan waktunya nggak pas juga sih. Mengkomunikasikannya kita itu kurang pas. Karena takutnya ketika kita tidak ketika kita ngomong tidak, dia nggak pernah minta tolong sama kita lagi gitu. Ada posisi gitu nggak sih? Aku nggak takutnya gitu. Kamu merasa kayak gitu? Iya. Ya nggak apa-apa. Itu emang ini kalau misalnya dalam konseling ini ya. Kalau dalam konseling itu kemudian kalau misalnya ada klien yang kayak gitu, biasanya kalau disarankan untuk melakukan assertive training atau latihan untuk bisa asertif gitu ya. Salah satunya itu mengkomunikasikan diri kita bahwa sebenarnya kita itu ada kegiatan lain misalnya. Jadi bukan masalah iya dan tidaknya. Bukan masalah iya dan tidaknya. Dan bukan masalah tentang nggak enak ketika aku menolak. Jujur aku mau Ngomong gitu. Iya, enggak. Konsultasi ini sebenarnya. Oke. Dari Jadi tahun lalu sebenarnya sih. tahun lalu. Kejadiannya tahun lalu. Kan aku dapat semacam berani ngomong tidak deh, Bib, gitu loh. Oke. Tapi masih dalam pikiran, makanya tak tanyakan. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak berdasarkan usia sebenarnya. Bahkan beberapa misalnya kalau anak-anak ini kepada temannya juga boleh untuk ngomong tidak. Kalau misalnya atau kemudian ngomongin bahwa kamu nggak bisa, atau kemudian ngomongin bahwa sebenarnya kamu itu butuhin apa gitu. Itu yang kemudian kamu jatuhnya adalah nggak enak sama orang lain kalau misalnya kamu menolak, atau kemudian jatuhnya adalah ya di sini susah untuk komunikasiin bahwa sebenarnya aku mau nolongin, cuman aku tuh ada ini. Nah, Kan sebenarnya simpel gitu ya. simpel Gitu. Cuman kadang Jadi perasaanku ya iya, semua orang kan di karunia Allah kan punya sifat perasa ya. Hanya ada yang peka, ada yang enggak. dan itu relatif Mas, peka enggak ya? Itu bahasanya panjang nanti. Ya panjang. Itu kadang-kadang ya diminta tolong yang aku bisa tapi nggak bisa cepet. Dan kalau nolak itu nggak enak. Tapi kalau mengiyakan, kamu nggak bisa cepet. Iya. Jadi assertive training itu bukan menolak untuk aku nggak bisa, tapi mengkomunikasikan sebenarnya aku tuh sebenarnya punya agenda ini yang juga harus aku perhatiin. Misal kalau kemudian ini aku kerjain tapi kemudian nggak sesuai dengan waktu yang kamu tentukan, gimana? Itu kan mengkomunikasikan. Ya. Dalam artian kamu memang kemudian tidak ingin menolak dia untuk membantu dia kan, dan kemudian kamu juga mengkomunikasikan bahwa kamu juga ada aktivitas lain selain apa yang dia butuhkan dari kamu kan. Sebenarnya itu assertive training itu mengarahnya ke sana, buat ngomongin kita itu untuk mengungkapkan sebenarnya perasaan kita atau pikiran kita itu mau apa, agar kemudian itu dikomunikasikan dengan baik. Oke. Tapi itu nanti jatuhnya ini nggak sok sibuk lu gitu loh. Itu kembali sih ya. Kembali. Karena
pemilihan bahasa dan diksi itu kan mempengaruhi gitu. Benar. Mempengaruhi nanti persepsi orang. Jadi tinggal bagaimana bahasa kita aja. Sebenarnya sih itu. Jadi ya kalau misalkan nanti ada yang minta tolong ke aku ya tak sesuaikan gitu ya berarti. Iya. Ya. Itu. Dan utarakan juga sebenarnya kamu tuh lagi ada apa gitu. Ya nggak masalah kayak gitu. Buat ngomong gitu. Atau kayak gini mas, ini case lain, tapi sebenarnya sama. Hari Sabtu nih kira-kira aku mau futsal lah gitu. Yeah. Tapi dimintain tolong. Mintain tolong. Nah, apakah aku harus menolak karena aku mau futsal karena ini udah jadi rutinan kita, atau mengiyakan, tapi dalam hati itu waduh ini saja nih sebenarnya ada ini. Itu bagimu gimana mas? Bagiku lihat prioritasnya. Kalau dikatakan prioritas sih ya masalah nggak prioritas. Kalau aku sih kembalinya ke prioritas kita sih sebenarnya. Prioritas kita. Iya, kita sendiri kan punya prioritas ya. Mana ya kemudian kita proses menuju dewasa kan, sama-sama menuju dewasa. Aku juga nggak bilang kalau aku udah dewasa juga nggak. Kita sama-sama lagi menuju proses dewasa. Kemudian itu juga harus mulai kita lihat mana yang kemudian harus jadi prioritas kita atau itu enggak jadi prioritas kita gitu. Atau bisa nanti aja karena masih ada waktu lain gitu. Dan hal-hal misalnya ya yang kemudian sifatnya adalah urgensi ya, urgen untuk kemudian emang kita harus di sana, ya udah itu yang diprioritaskan. Oke. Karena kembali lagi ya, kita kan diciptakan oleh Allah, gitu kan? Dan kemudian kita itu diperintahkan sebagai khalifatul fil ard. Khalifatul fil ard itu kan kata lainnya adalah menjaga. Nah, menjaga itu kan bukan hanya berkenaan dengan diri kita toh, tapi dengan alam semesta. Dan teman kita juga itu kemudian harus kita jaga. Karena di sisi lain kita ada ini. Apa itu ini? L. Kan. Itu aku dapetin dari apa ya? Apa? Dari salah satu biro haji. Biro atau ustadznya? Biro haji. Nanti aku nyebutin merek nanti bahaya. Ya nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa dong. Beneran ya apa? Nggak apa-apa. Ini emang kita bukan artis bro. Iya dia lupa. Ya ini baik kan, bukan aib kan? Bukan aib. Biro haji apa nih? Biro haji di Semarang. Bukan di Semarang sih, kayaknya udah di Fatimah Zahra. Bukan. Namanya adalah Arminatur. Armina. Pernah dengar ya? Saya pernah. Di mana Lian? Di apa di aku pas Balang? itu ikutnya itu di daerah Majapahit. Majapahit. Ya mungkin sana ya. Daerah situ. Itu gini. Jadi ini tuh hablum minallah, itu hablum minannas. Kita ada hubungannya sama Allah ada nama. Dan ini tuh nggak bisa terlepas jadi satu. Ini pisah-pisah nggak bisa. Karena ketika kita hablum minannas itu sebenarnya kita juga lagi hablum minallah. Iya. Udah nggak? Ini gitulah intinya. Gitu. Jadi karena kita sebagai khalifatul fil ard ya gimana kemudian untuk menjaga keseimbangan itu dan bisa bermanfaat untuk orang lain karena hablum minannas itu juga penting. Itu sih menurutku segitu. Iya. Kembali lagi ya. Itu aja. Panjang banget kita bahasnya. Dari mana kemarin sampai Udah mau 1 jam loh mas. Mantap. Ini mau dibuat 2 part, 3 part bisa 3 part ya. Kan tadi banyak loh. Kita bahasnya apa? Burnout ada. Terus kemudian tentang konselor juga ada. Soal komplit. Nanti judulnya apa ini? Nggak tahu, aku bingung. Soalnya bahasan kita kemana-mana. Gak apa mas, burnout aja nanti ada part-partnya aja biar. Edit ya. Ngedit kamu kan? Kalian nggak usah diedit deh mas, langsung masukin aja. Ya nggak apa-apa. Untuk tuntutanku dimasukin aja. Maksudnya tapi kalau misalnya untuk
untuk misalnya sebagai promosi lebih lanjut atau kemudian sebagai informasi yang kemudian itu difokuskan untuk oh ini tentang ini bahasnya, oh ini tentang ini, baiknya di part-part. Oh iya. Tapi kalau untuk tuntutanku itu ini aja full nggak apa-apa. Tapi kita tadi bahasnya burnout beda lagi sih. Lompat-lompat kan? Lompat kan? Nggak apa. Nah, nanti gimana jadi hasilnya nggak apa. Oke teman-teman, itu tadi bahasan kita di malam hari ini dengan teman saya Muhammad Afif Ibadur Rahman. Widih. Oke. Mas tahu nggak mas, ada pekerjaan tuh yang bikinin mas. Aku lihat di Twitter sih. Ada 4 perusahaan finansial terbesar mas. Ada orang Indonesia masuk ke sini. Terus karena tuntunannya terlalu besar, dia sampai sakit asam lambung. Karena nggak sembuh-sembuh. Dia resign dia kembali ke kampung halaman. Qadarullah meninggal. 4 perusahaan finansial terbesar. Iya. Masya Allah. Ini sampai segitunya mas. Ya. Aku bersyukur sih kerja di sini. Nah kalau ini sih sebenarnya dasar kenapa kemudian aku milih tema burnout ya. Itu karena aku diskusi sama mbakku. Mbak Ipar berarti? Mbak Ipar. Tahu sendiri kan aku mas kan punya kan. Nah Mbak Ipar kan diskusi sama beliau gitu, ngobrol di chat. Mbak, aku lagi ada ini nih. Kira-kira enaknya bahas apa ya tentang pekerjaan? Dia cerita banyak malah, curhat banyak tentang pekerjaannya dan sebagainya. Dan kemudian di titik kemudian dia nyeletuk tentang burnout. Aku pernah ngerasain ini gitu, burnout ini. Terus aku akhirnya kepikiran, gimana kalau ini aja? Sih. Karena ya jujur aja setelah chattingan itu kemudian aku langsung nyari referensi tentang burnout itu, karena ya aku belum tahu itu, di perkuliahan juga nggak diajarin tentang burnout itu. Ya akhirnya aku nyari referensi di internet, kan banyak sekarang ya, akses mudah banyak itu sih. Nah itu dasarnya kenapa aku memilih ini. Oke, gitu. Itu teman-teman yang lagi kerja kalau misalkan burnout mungkin gampangnya gimana sih kalau teman-teman yang gitu? Gampangnya nih, kalau teman-teman itu ngalaminnya namanya burnout di pekerjaannya, ngalaminnya namanya stres menghadapi pekerjaannya, ada tuntutannya banyak dan nggak selesai, deadline-nya banyak, atau bahkan kemudian ada teman kerjanya nih, untung di tempat kita nggak ada. Teman kerja yang kemudian dia itu justru mementingkan dirinya sendiri dan malah menjatuhkan temannya sendiri, atau Anda dijatuhkan oleh teman Anda itu, akhirnya kemudian pekerjaan Anda itu tambah banyak, atau kemudian bikin Anda pusing dan sebel sama teman Anda itu. Reset. Enggak. Jangan. Itu solusi, itu salah satu solusi. Tapi kemudian kalau misalnya kamu juga membutuhkan finansial yang banyak saat itu ya, atau kondisi saat ini ya, corona itu kan, pekerjaan besar, it's okay kamu bertahan di sana asal kamu kuat aja. Iya sih. Kalau kamu nggak kuat ya mending resign. Kenapa? Apa mas? Kenapa? Karena tadi ya yang aku baca di referensi di Halo Dokter itu, salah satu caranya adalah yang pertama prioritas, mementingkan prioritas. Yang kedua itu ngomong sama atasan kalau kemudian kamu itu lagi burnout, atau kemudian kamu lagi mengalami banyak tekanan, ataupun temanmu itu yang bikin kamu sebel dan menjatuhkan temanmu atau menjatuhin kamu, padahal kamu nggak kayak gitu, laporin aja ke pimpinan, nggak apa-apa. Pimpinan Pak Hardi? Ya pimpinan yang di atasmu kan nggak semua itu langsung ngarahin ke HRD. Jalur koordinasinya kan ya memang jalur koordinasi aja ya, yang di atasmu yang bisa langsung ke HRD ya silakan, tapi sih baiknya ke pimpinan dulu. Jadi biar pimpinanmu tahu kenapa kemudian kamu itu dalam bekerja itu
misalnya kok kurang produktif gitu. Iya. Gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya itu masih mengalami burnout juga, ada tadi rubah gaya hidupmu. Dan merubah gaya hidup yang sangat besar adalah resign. Itu merubah secara keseluruhan kan. Kamu kemudian tidak mengalami stres karena tuntutan pekerjaanmu yang di situ, oke? Iya. Kamu tidak menghadapi temanmu yang ternyata jadi musuhmu untuk menaikkan pangkatnya dia, akhirnya menginjak-injak kamu dan teman-teman yang lain. Nggak ketemu itu lagi. Nggak kamu kemudian ketemu toxic friends apa ya? Toxic worker apa? Pokoknya teman-teman yang toxic gitu. Semoga di sini nggak ada yang mas ya. Ya, Insya Allah nggak ada ya. ya Bismillah. Nah, sama-sama guru. Ya, itu mending resign aja, bro. Eman. Resignnya udah dapat pekerjaan baru atau enggak nih? Udah harus loh. Nanti dia malah jadi kepikiran juga nggak belum kenapa? Nah, berarti dia itu harus gini. Apaan tuh? Maksudnya posisinya hal pembinaan gimana? Loh, hablum minannasnya kan harus kemudian dia tetap berusaha tuh. Oh iya, nyari kerjaan baru berarti. Kan rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya, Yang ngatur loh, udah ada yang ngatur. bener. Bahkan apa namanya? Oh ini aku kisahnya aku lupa Umar atau siapa. Bahkan seekor ular buta yang berada di atas pohon pun Allah kasih rezeki. Oh ya benar. Dengan cara apa? Burungnya sendiri yang datang ke sana serok, terus dimakan. Apalagi kalau kamu lihat cicak di dinding kan nggak logis. Nggak punya sayap. Nggak punya sayap tapi makannya nyamuk dan serangga yang terbang. Tapi kan Allah dekatkan itu. Iya benar. Kan yang penting kita berusaha. Iya. Cicak berusahanya apa? Diam, merayap, lalu ha. Gitu mas. Oh ya. Nah, gitu tak lah. Berarti kamu kok dari sen, ya kamu usaha untuk nyari kerjaan yang lain. Ya. Gitu. Dan jangan bingung kerjaannya apa. Yang hal yang penting ya. Yang penting berusaha lah. Bisa. Masa nggak ada sih? Kalau nggak ada ya kan masih ada banyak barang berhargamu di rumah toh. Maksudnya apa? Maksudnya itu dijual, dijadikan modal usaha. Oh, gitu loh. Awalnya kayak mobil gitu. Iya mobil. Mobil kan bisa dipakai buat Grab. Nge-Grab. Grab. Jadi ojek online kan? Iya benar. Masih bisa. Apalagi sekarang kan ojek online nggak hanya hijau sekarang warnanya. Oren, Shopee Food, Shopee Pay Later, astagfirullah. Ojek sekarang hijau, terus kemudian kuning. Pernah nyobain yang kuning nggak? Maxim. Hijau ada 2, kuning ada 1. Jadi ada kuning ada 1, oren 1. Oren cuma food doang ya? Gitu. Itu masih banyak peluang bro, santai aja. HP bisa dibuat nyari duit. Wah, ngantuk aku ya. Oke itu aja udah ngantuk nih sakit. Kayak ganteng ya, tapi ngumap mah mas kan apa ya? Nggak tahu. Ngantuk sih enggak, matanya sih enggak ngantuk tapi nguap. Oh berarti itu lagi digoda. Mungkin tidurnya kurang ya. Begitulah. Terima kasih yang udah nonton. Kapan-kapan kita buat lagi mas ya? Ya boleh. Gokil. Aku nggak menyangka kita bahas apa aja. Iya. Oke teman-teman itu saja dari kita. Terima kasih sudah mau menonton dalam durasi yang cukup panjang ini dan ini kita buat 24 aja deh mas, 25 menit. Ya boleh. Nanti upload di akunmu aja. Iya. Itu ya teman-teman. Jangan lupa ya. Kalau kamu burnout, resign aja. Resign. Dari bekerja. Resign. Udah akan merubah burnoutmu akan hilang. Tuntutan pekerjaanmu akan hilang. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Semoga Allah mengampuni kita ya mas. Ya. Kalau misalkan banyak yang salah. Kalau misalkan ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi di komen. Iya betul. Komentar aja. Mas ini salah. Dan komentarnya komentar yang ini mas. Yang membangun. Bangun. Bukan yang meruntuhkan harta dan martabat. Ya, karena kalau komen di status orang lain, di
profil orang lain tuh Iya. ibarat kamu bertamu. Betul. Permisi lah kula nuwun. Assalamualaikum Mas, ini toh kurang ini. Ya bener. Apa aneh gitu gak mungkin. Aku sesat gitu. Astagfirullah. Untung followerku sedikit. Ini di bawah 100. Di bawah. Ya mudah-mudahan habis ini di atas 300 dulu. Amin, amin. Oke. Ada giveaway nih. Mungkin kalau tema giveaway banyak yang ini ya follow ya, banyak yang ini subscribe. Enggak lah, aku bukan mencari subscriber, saya hanya mencari agar otak saya terkuras. Oh nanti kita bahas tentang anak-anak Mas, disuruh wajibin anak-anak nonton nulis. Maksud gak? Maksud sih, tapi bahasan kita itu nggak jelas. Nanti di podcast selanjutnya kita bahas tentang anak. Aku tertarik lagi sama parenting. Oh iya. Boleh lah. Aku juga tertarik. Tertarik. Udah mau nikah, jadi tertarik. Insya Allah. Insya Allah, iya, deket-deket ini berarti. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau nonton di video ini yang durasinya cukup panjang dan mudah-mudahan kalian tidak melelah dalam menontonnya. Isinya sih sedikit dagingnya, tapi banyak ketawanya. Semoga ini bisa bermanfaat. Semuanya ini kita buat berdasarkan apa ya? Tidak kesengajaan sebenarnya. Kita tidak tanpa menulis scripts dan sebagainya, kita hanya ngomong ngalor ngidul, apa yang ada di pikiran kita tiba-tiba kita cetukan aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya bahasan di tema kali ini kita lompat-lompat banyak banget gitu. Terima kasih semuanya, see you next time. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.